Pernah nggak sih lihat gambar yang isinya simbol-simbol aneh dan langsung mikir, ini apaan sih? Nah, itu namanya skema elektronik. Dan hari ini kita bakal belajar bahasa rahasia itu. Tenang aja, ini jauh lebih gampang dari kelihatannya kok. Yuk kita mulai. Kalau Anda pernah lihat diagram kayak gini dan langsung pusing, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini emang kelihatannya kayak kode rahasia dari film mata-mata ya. Tapi kabar baiknya adalah, dalam beberapa menit ke depan, saya bakal kasih Anda kunci buat mecahin kode ini. Nanti Anda nggak akan lagi lihat ini sebagai gambar rumit, tapi sebagai sebuah peta yang super jelas. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya, emangnya ini penting ya? Mungkin Anda mikir ini cuma buat para insinyur atau teknisi aja. Tapi justru sebaliknya, bisa baca skema itu, wah membuka banyak banget pintu kesempatan. Coba kita lihat kenapa. Coba bayangin deh, skema itu kayak resep masakan atau peta harta karun. Kalau Anda mau bikin robot keren atau bahkan cuma mau benerin speaker di rumah yang tiba-tiba mati, skema inilah panduannya. Isinya lengkap, komponen apa aja yang dibutuhin, terus nyambunginnya kemana. Tanpa peta ini, ya kita cuma bakal muter-muter dan tersesat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih, bahasa rahasia sirkuit. Anggap aja setiap simbol yang akan kita lihat nanti itu adalah kata dalam bahasa ini. Dan yang paling keren, bahasa ini tuh universal. Jadi seorang teknisi di Jepang bisa dengan mudah baca skema yang dibuat sama orang di Brazil. Keren kan? Kunci utamanya cuma satu sebetulnya. Skema itu nggak peduli sama sekali sama bentuk fisik komponennya. Jadi mau resistornya gede, kecil, warnanya biru atau hijau, simbolnya di skema bakal tetap sama. Nah inilah yang bikin skema itu jadi efisien dan bisa dimengerti semua orang di dunia. Oke, siap? Sekarang kita mulai belajar kosakatanya. Kita bakal bedah simbol-simbol yang paling sering nongol. Anggap aja kita lagi belajar kata-kata dasar kayak aku, kamu, dia dalam bahasa sirkuit ini. Nah, di layar ini ada 4 aktor utama di panggung elektronik. Ada resistor, kapasitor, dioda, sama trafo. Kenalan sama simbol dan kode huruf mereka, ini langkah pertama yang super penting. Nggak usah dihafal mati sekarang kok. Cukup dibiasain aja matanya, lihat bentuk-bentuk ini. Pertama, kita kenalan sama resistor. Di sebelah kiri itu wujud aslinya, lengkap sama gelang-gelang warnanya yang khas. Nah, di sebelah kanan itu simbolnya, cuma garis zigzag simple. Jelas banget kan kenapa para insinyur lebih milih gambar yang kanan? Jauh lebih cepat. Lanjut, ada kapasitor. Kalau barang aslinya bentuknya bisa macam-macam. Ada yang kayak tabung, ada yang kotak kecil. Tapi simbolnya selalu sama. Cuma 2 garis paralel. Simbol ini sebenarnya pinter banget karena ngegambarin 2 plat di dalam kapasitornya. Nah, ini salah satu favorit saya. Dioda. Lihat deh simbolnya. Kayak anak panah yang mau nabrak tembok. Ini intuitif banget. Panahnya nunjukin satu-satunya arah arus listrik boleh lewat. Terus kalau arusnya coba datang dari arah sebaliknya, ya ketahan sama si tembok itu. Simple dan jenius kan? Oke, kosakatanya udah dapet beberapa nih. Sekarang waktunya kita jadi arsitek. Kita bakal rangkai kata-kata tadi jadi sebuah kalimat yang utuh. Atau lebih tepatnya, sebuah sirkuit yang beneran berfungsi. Kita akan coba rakit sebuah catu daya sederhana, satu persatu. Pertama, setiap sirkuit itu butuh makanan, alias listrik. Masalahnya, listrik dari colokan rumah kita itu tegangannya ketinggian. Nah, disinilah komponen pertama kita beraksi, trafo. Anggap aja dia kayak penjinak tegangan. Tugasnya nurunin tegangan listrik ke level yang aman buat komponen-komponen kita yang lain. Oke, sumber listrik udah aman. Selanjutnya, kita pasti butuh tombol on-off kan? Nah, kita pasang saklar. Lihat deh simbolnya, persis kayak jembatan putus nyambung. Kalau jembatannya nyambung, listrik ngalir. Kalau kebuka, ya listriknya berhenti. Gampang banget dibayangin. Nah, ada satu hal lagi. Listrik yang udah diturunin sama trafo tadi, itu jenisnya AC, arusnya bolak-balik. Sementara, hampir semua komponen elektronik kita itu minumnya listrik DC, yang arusnya searah. Disinilah si dioda tadi jadi pahlawan. Dia bertindak kayak satpam di pintu satu arah. Maksa arus yang tadinya bolak-balik jadi lurus ke satu arah aja. Jadi biar lebih jelas lagi ya, dioda di sini tugasnya sebagai penyearah. Misinya simple tapi penting banget, ngubah listrik AC yang gerasak-gerusuk jadi listrik DC yang kalem dan siap dipakai sama sirkuit kita. Oke, arusnya udah searah, tapi alirannya itu masih agak kaget-kagetan, belum mulus.
Nah, disinilah kapasitor masuk. Bayangin deh, kapasitor itu kayak tandon air. Dia nampung dulu listrik yang datangnya nggak rata, terus ngeluarinnya lagi dengan aliran yang super stabil dan halus. Keren kan? Terakhir, kita kan butuh tanda kalau sirkuit kita ini beneran nyala, ya kita pasang lampu indikator pakai LED. Tapi si LED ini komponen yang manja, sensitif banget. Kalau dikasih arus kegedean, dia bisa langsung gosong. Makanya kita pasang bodyguard di depannya, si resistor. Tugas resistor ini ngerem arus, biar pas buat si LED dan dia bisa nyala dengan aman. Sip, sirkuit kita udah hampir lengkap, tapi tunggu dulu, ada satu aturan lalu lintas yang penting banget di dunia skema. Dan ini sering banget bikin pemula salah paham. Pertanyaannya, gimana kita tahu sebuah kabel itu nyambung atau cuma numpang lewat aja? Aturannya itu sebenarnya super simple dan cerdas. Kalau Anda lihat ada titik hitam tebal di persimpangan kabel, itu artinya mereka nyambung. Anggap aja itu kayak perempatan jalan. Tapi kalau kabelnya cuma saling silang tanpa ada titik, bayangin aja itu kayak jalan layang. Satu kabel lewat di atas yang lain, gak ada hubungan sama sekali. Ingat, kuncinya ada di titik. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Kita tahu simbolnya, fungsinya, sama aturan mainnya. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambar besarnya. Ini dia skema pertama Anda, berhasil kita pecahkan. Dan, tara! Ini dia hasilnya. Trafo T1, saklar S1, dioda D1, kapasitor C1, dan resistor R1. Sekarang ini bukan lagi sekumpulan simbol acak yang bikin pusing kan? Ini adalah sebuah cerita, sebuah sistem yang berfungsi. Selamat! Anda baru saja sukses membaca dan ngerti cara kerja sebuah catu daya sederhana. Jadi, mulai detik ini, kalau Anda lihat skema lagi, jangan lihat itu sebagai garis-garis pusing, tapi lihatlah sebagai sebuah cerita. Cerita tentang gimana energi listrik dijinakan, diarahkan, dihaluskan, sampai akhirnya bisa nyalain sesuatu. Dan yang paling penting, Anda sekarang bisa baca cerita itu. Kemampuan baru ini tuh kayak dapat kunci super, pintu ke dunia ngerakit, benerin, atau bahkan ngerancang alat elektronik sendiri, sekarang kebuka lebar buat Anda. Petanya udah ada di tangan Anda. Jadi pertanyaannya sekarang, petualangan elektronik apa nih yang bakal Anda mulai pertama kali?